Kemiskinan menjadi problem utama di pedesaan hari ini. Ada lebih dari 45% penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. Sayangnya, berbagai tekanan memperdalam jurang kemiskinan petani. Akses dan kontrol penguasaan lahan menunjukkan ketimpangan. Sensus pertanian tahun 2023 kuartal pertama menunjukkan 62,05% atau setara 17,25 juta petani merupakan petani gurem yang menguasai lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar. Alih fungsi lahan pertanian juga semakin bertambah. Sistem perkebunan monokultur mengancam diversifikasi pangan hingga krisis pangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Demikian juga tantangan keberterimaan pasar global pada produk petani yang menuntut praktik berkelanjutan. Petani kecil di perkebunan kelapa sawit juga menerima dampak dari situasi tersebut. Hasil produksi mereka tidak terhubung dengan rantai pasok minyak sawit global, sehingga harga buah produksi petani jauh lebih rendah. Belum lagi adanya tudingan bahwa petani kecil sebagai pelaku deforestasi. Padahal petani kecil di pedesaan sebagai bagian dari masyarakat adat serta komunitas lokal memiliki komitmen dan menjalankan praktik perlindungan hutan. Bagi mereka, hutan adalah ruang hidup, sumber penghidupan, bermakna sakral dan merupakan cerminan identitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Tempat saya duduk ini adalah hutan Terengkang. Hutan ini memang asli, artinya tidak pernah dirambak. Hutan ini dijaga semenjak dari Temenggung beruak dulu. Dijaga oleh masyarakat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Temenggung. Lokasi sawit saya di pinggir hutan adat dan kami biasanya tidak pernah merambah hutan adat kami. Kebun sawit ini sekitaran 2 hektaran dan produksi per bulannya itu kurang lebih sekitar 2 tonan. Dan kami tidak bisa menambah areal lagi karena sudah berhimpitan dengan hutan adat Terengkang ini. Jadi memang kami jaga hutan adat kami ini. Ini kami lagi survei hutan lindung Terengkang. Sektor timur Pulau Terengkang dibatasi dengan sawit manit, contoh sebagai patok batas rimba Terengkang dengan lokasi sawit warga. Berangkat dari praktik perlindungan hutan oleh petani kecil inilah, Serikat Petani Kelapa Sawit dengan dukungan High Carbon Stock Approach membangun pendekatan stok karbon tinggi dan nilai konservasi tinggi yang disederhanakan untuk petani kecil di Indonesia. Smallholder Toolkit ini dibangun dan telah diuji cobakan lebih dari 5 tahun terakhir di 3 kabupaten di Kalimantan Barat. Tujuan keseluruhan dari toolkit ini adalah untuk memberikan persyaratan dan panduan praktis bagi kelompok petani kecil untuk mengidentifikasi dan mengelola hutan dan nilai-nilai konservasi lainnya di wilayah administratif mereka. Toolkit ini dirancang untuk memberikan langkah-langkah sederhana dan jelas untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana awal untuk mengelola hutan dan nilai-nilai konservasi lainnya secara berkelanjutan. Tahapan dalam pendekatan ini dimulai dengan penyadartahuan dan peningkatan pemahaman petani kecil tentang cara kerja toolkit dalam mendukung praktik pelindungan hutan, mendokumentasikan potensi area, sumber daya penting masyarakat, hingga potensi konflik kepentingan yang mungkin muncul. Verifikasi lapangan dan penyusunan rencana konservasi dan pengelolaan lahan terpadu, serta rencana manajemen dan monitoring hutan yang disepakati oleh seluruh masyarakat. Pendekatan ini juga memastikan bahwa praktik free prior informed consent dijalankan dalam setiap tahapan hingga pengambilan keputusan. Partisipasi secara bermakna dari komunitas lokal, petani kecil, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi pendekatan ini. Toolkit ini menjadi alat yang terbukti juga mampu mendokumentasikan dengan baik persoalan petani kecil dan komunitas lokal, tentang hubungan dan pertukaran antara aspek ekonomi terhadap peningkatan penghidupan, pelestarian hutan, penanganan dampak perubahan iklim, dan inklusivitas berbasis gender di level pedesaan. Dengan toolkit yang digunakan, petani kecil, masyarakat adat, dan masyarakat lokal mampu menghasilkan peta hutan dan luasannya, identifikasi vegetasi dan spesies, serta rencana konservasi. Adanya perencanaan pengelolaan dan pemantauan hutan dan lahan terpadu di lanskap desa.
serta dapat menjembatani kebutuhan pasar terhadap komoditas yang bebas deforestasi, inklusif, dan berdampak signifikan pada petani kecil dan komunitas lokal yang melindungi hutan. Rupanya sawit sudah banyak yang masuk ke dalam, sehingga tidak salah secepat ini kita bergerak. Tapi tanpa inisiasi kawan-kawan SPKS tadi, kita juga agak terlena. Ini menjadi acuan penting bagi kita. Ke depan kita masih berpacu, mengejar waktu, agar tanah yang kita harapkan, hutan yang kita idamkan itu bisa tetap lestari. Kalau semakin tahun kita bergerak lambat, akan tergerus. Saya merasa sangat mencintai hutan tersebut. Itulah sebabnya saya bertekad bersama kawan-kawan di desa untuk menjaga hutan tersebut supaya tetap lestari sampai ke anak cucu kami nanti. Kami melindungi hutan kami untuk keperluan masyarakat kami setempat, untuk pencarian rotan, membuat kerajinan tangan, dan tumbuh-tumbuhan untuk obat-obat tradisional. Mekanisme kerja toolkit ini juga mengintegrasikan praktik perlindungan hutan dengan beragam dukungan kepada masyarakat lokal dan petani kecil yang melindungi hutan. Dukungan yang selanjutnya disebut insentif dan benefit ini diberikan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Yayasan Petani Pelindung Hutan, Farmer for Forest Protection Foundation atau 4F, dibangun dari inisiatif SPKS untuk menyediakan layanan dukungan kepada petani dan masyarakat lokal yang melindungi hutan. Melalui 4F, berbagai dukungan telah diberikan kepada petani dan komunitas lokal, antara lain pelaksanaan pelatihan praktik budidaya terbaik, pembuatan pupuk alami, asistensi penyusunan peraturan desa tentang perlindungan hutan, pengajuan legalitas hutan adat, pemetaan dan penentuan patok batas hutan dan lahan, peletakan papan larangan di area hutan, serta pemberian insentif bagi tim penjaga hutan. 4F juga dirancang untuk memastikan rencana pengelolaan dan pemantauan hutan dilaksanakan dengan tepat dan berkelanjutan. Kami dari tim penjaga hutan jadi sangat terima kasih sekali terhadap pertama SPKS yang sudah mendampingi kami mulai dari pendampingan, pengelolaan dan pendataan hutan sehingga membantu kami menerbitkan perdes tentang rimba angkulung. Banyak hal pengembangan terhadap pengetahuan tentang hutan dan manajemen hutan. Kepada 4F kemarin kami juga sudah melakukan pemetaan, jadi rimba hutan kami sudah dipetakan. Melalui 4F juga kemarin kita sudah mendapatkan insentif dana. Jalan untuk menuju hutan adat Tringkang. Praktik perlindungan hutan ini seharusnya menjadi perhatian bersama seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu tindakan kolaborasi antar seluruh pihak dalam mendukung praktik baik yang telah dilakukan petani dan masyarakat lokal. Dan harapannya, smallholder toolkit yang disederhanakan ini dapat diadopsi sebagai modul baru dan merupakan langkah menuju pengembangan persyaratan global lintas komoditas, serta sebagai panduan praktis bagi petani kecil. Tak lupa toolkit ini juga masih dapat ditinjau secara berkala untuk menerima umpan balik dan pembelajaran dari praktik petani lainnya. Itu pesan kepada masyarakat agar betul-betul hutan ini dijaga sampai ke anak cucu dan seterusnya. Kepada masyarakat yang di sekitar itu supaya jangan merambak itu atau membuat ladang masuk ke dalamnya hutan itu lagi. Temenggung juga memang berusaha supaya hutan ini menjadi hutan masyarakat adat. Ada lagi pertemuan seperti ini. Terima kasih. Semoga dapat bantuan pengerasan jalan dan rumah persinggahan untuk tempat ritual sebelum masuk ke rimba Tringkang. Harapan kami hutan kami ini bisa menjadi hutan wisata.